Oke, bunda-bunda sekalian, pasti tidak asing mendengar kata-kata bullying ya. Apalagi di zaman sekarang bullying sedang marak-maraknya atau sedang viral-viralnya. Kita bisa melihat di sosial media ataupun kita bisa melihat dari anak didik kita sendiri, dia melakukan kepada temannya. Nah, di sini bagaimana cara kita untuk menanggapi hal tersebut sebagai pendidik tentunya. Bullying adalah tindakan yang ditujukan untuk menghina, mengintimidasi, dan menyakiti orang lain. Tindakan tersebut juga dilakukan secara berulang-ulang. Nah, di sini di dalam tindakan perilaku bullying juga terdapat 3 unsur mendasar pada perilaku bullying. Yang pertama, perilaku agresif dan negatif. Kedua, dilakukan secara berulang-ulang. Ketiga, ketidakseimbangan kekuatan. Ada 2 peran yang terjadi pada tindakan bullying, yaitu pelaku dan korban. Di sini pelaku melakukan tindakan hal seperti ini karena ingin eksistensi diri atau pengakuan dari orang lain. Nah, ia tidak menemukan kebahagiaan dari satu hal atau berbagai hal. Jadi dia melakukan tindakan seperti ini karena dia ingin meluapkan emosinya dan dia meluapkannya pada orang lain. Dan yang kedua adalah korban. Korban di sini dilakukan sangat buruk karena disakiti terus oleh si pelaku melalui fisik ataupun secara psikis. Oke, di sini kalau kita jadi korban bullying sendiri ya, jika kita dilakukan secara fisik, kita hindari saja ya bunda-bunda sekalian, karena pastinya akan menyakiti diri kita sendiri. Jika dilakukan berulang-ulang atau ia akan melakukan terus, akan mengintai kita terus, kita laporkan saja ke pihak berwenang, karena kita juga mempunyai hak untuk melindungi diri kita sendiri. Yang kedua, kalau bullyingnya lewat ucapan, coba kita hadapi dengan cara mengingatkan. Jika terusan dilakukan atau berulang kali dilakukan, maka diamkanlah. Karena jika pelaku melihat kita tersinggung atau kita lebih ikut ke arah dia, kita marah-marah atau sebagainya, dia akan malah melakukannya terus kepada kita. Nah, karena kalau kita tersinggung atau kita emosi pada pelaku, pasti akan dilakukan secara berulang-ulang pada si pelaku tersendiri, kepada pelaku itu sendiri. Nah, di sini karena pelaku itu ingin mencari perhatian dan meluapkan emosi, maka kita diamkan saja ya. Nah, disinilah tugas kita sebagai seorang pendidik, apalagi kita melihat kasus bullying seperti ini di kalangan anak-anak sekolah. Nah, di sini tugas kita adalah membenarkan tindakan yang tidak betul seperti ini, Bunda. Karena tindakan seperti ini berdampak buruk pada anak-anak. Selain merusak mental atau psikis anak, di sini juga jika tindakan ini tidak dibenarkan, pastinya akan berlanjut hingga dewasa nanti. Nah, bagaimana kita bisa membenarkannya? Nah, tentunya tidak mudah ya bunda-bunda sekalian, karena dari faktor lingkungan dan faktor orang tua juga, anak juga bisa meniru perkataan orang tuanya. Di sini, jika anak melakukan pada teman, kita harus membetulkan seperti ucapannya. Jika anak melakukan bullying lewat kata, jika anak melakukan fisik kepada teman lainnya, kita betulkan ini tidak boleh dan itu jangan. Kita kasih tahu sebab dan akibatnya juga kepada anak tersebut, karena setiap anak berbeda-beda, jadi kita juga harus menyesuaikan dengan sifat anak tersebut. Tanamkan karakter-karakter baik pada anak-anak didik kita, apalagi kita adalah pendidik TK atau taman kanak-kanak, dan kita adalah landasan atau fondasi anak-anak kita, seperti mencoret
lembaran baru ya, seperti itu. Jika anak-anak tidak dibenarkan tindakannya yang salah, pasti dia akan melakukannya terus-menerus karena tidak ada yang mengingatkannya. Jadi kita sebagai seorang pendidik jangan bosan-bosan untuk berpesan pada anak. Nah, dengan pembahasan bullying kali ini kita jadi tahu apa itu bullying dan bagaimana cara kita untuk